Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ketua PDGI Cabang Kota Depok, Dr. Gigi Setiawan Wicaksana, spesialis ortodontia, beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang PDGI Depok tahun 2025, Dr. Gigi Sugeng Wirnarno, spesialis perio MKM, beserta teman-teman panitia penyelenggara Muscap PDKI Depok 2025 semua. Juga selamat malam untuk dokter-dokter anggota PDGI Depok yang malam ini hadir dalam Zoom. Alhamdulillah dokter-dokter semuanya kita hadir di sini. Juga yang kami hormati ketiga kandidat juga hadir pada Zoom malam hari ini, yaitu kandidat pertama Dr. Gigi Nancy Mailatia SPKG, kandidat kedua Dr. Gigi Aan Midat Ariza SPKG, kandidat ketiga Dr. Gigi Aslu Ahmajri SHMKKK. Selamat malam dokter-dokter semuanya. Baik, perkenalkan saya Dr. Gigi Dewi dari si acara Muscap PDG Depok tahun 2025 yang akan memandu acara pada malam hari ini. Malam hari ini adalah Zoom pertama kandidat Ketua PDGI Cabang Kota Depok periode 2025-2030. Zoom ini adalah rangkaian dari acara musyawarah cabang PDGI Depok yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025 di Auditorium RSU Bunda Margonda Depok. Pada Zoom perdana kali ini yang akan memaparkan profil, visi misi dan program kerja adalah kandidat dengan nomor urut 1, yaitu Dr. Gigi Nancy Mailatia, spesialis konservasi gigi. Untuk moderator malam ini adalah Dr. Gigi Sugeng Winarno, spesialis periodontia MKM, yang beliau juga adalah Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang PDGI Depok tahun 2025 ini. Selamat malam, Dr. Nancy, Dr. Sugeng. Baik, Assalamualaikum sebelum Selamat Dok. malam, Ji. baik, sebelum kita memulai Zoom pada malam hari ini, ada baiknya mari bersama-sama memanjatkan doa ya, Dok. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya kami informasikan kepada peserta Zoom untuk mematikan mikrofon selama paparan kandidat berlangsung. Interaksi, tanya jawab, dan diskusi dengan kandidat diutamakan nanti di akhir dengan yang mengutamakan fitur raise hand. Waktu Zoom untuk kandidat selama 1 jam ke depan dan waktunya akan dihitung pada saat kandidat mulai presentasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan untuk moderator Dr. Sugeng. Silahkan untuk memandu Zoom kandidat Ketua PDGI Depok yang perdana, Dok, pada malam hari ini, yaitu dengan kandidat nomor urut 1, Dr. Gigi Nancy Mailatia, spesialis konservasi gigi. Monggo, silahkan, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Dewi, MC sepanjang masa dan mudah-mudahan terus berlanjut ya dok ya. Siap, Kita malam Dok. hari ini, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya itulah yang kalimat yang pantas untuk kita sanjungkan, bahwa kita diberi kesehatan, kemudian diberi kesempatan, dan juga diberi kelonggaran waktu sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Yang saya hormati Ketua PDGI Cabang Depok beserta jajarannya, kemudian seluruh kandidat 01, 02, 03, mohon maaf, saya sengaja tidak sebutkan namanya supaya kita lebih akrab dengan sebutan kandidat selama masa pemilihan ini berlangsung. Kemudian sebelum saya menyampaikan atau menyerahkan kepada kandidat 01 yaitu Dr. Nancy dan untuk sejam ke depan, saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan
dari Dr. Dewi selaku MC bahwa Eh, maksud dan tujuan dilaksanakan Zoom ini adalah untuk mewadahi keterbatasan waktu pada tanggal hari H nanti, tanggal 21, ketika waktunya terbatas, kemudian tentu untuk memaparkan segala sesuatu kepada anggota itu sangat penting, karena itu menjadi tonggak untuk ke depan 5 tahun bagaimana kita akan dibawa oleh calon pemimpin kita, sehingga kita wadahi Zoom ini dan 3 hari 2 hari ke depan 3 hari, hari pertama hari ini, hari kedua besok dan seterusnya, itu masing-masing kandidat mendapatkan jatah yang sama harinya 1 jam. Itu silakan nanti diekspor untuk bagaimana cara mencari menyampaikan profil visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Baik, untuk 1 jam ke depan saya diizinkan untuk memandu acara ini, namun bukan orang Depok kalau tidak mengenalkan pantun. Boleh ya saya berpantun dulu ya. Ke balai kota naik motor pelan dan tidak tergesa-gesa. Singgah sebentar beli jenang di pinggir trotoar. Malam ini PDG Cabang Depok menyimak dengan penuh rasa paparan dari Dr. Nancy, spesialis konservasi gigi, semoga lancar dan tidak ada freeze antara atau pas kamera saat on air ke depan. Silakan Dr. Nancy, 1 jam ke depan panggung ini adalah untuk Dr. Nancy, mulai dari paparan saat mulai bicara 1 jam ke depan sudah mulai dihitung. Silakan Dr. Nancy, selamat menyampaikan apa yang disampaikan dalam bentuk 3 koridor tadi, profil, kemudian visi misi dan program kerja. Monggo, silakan dimulai dari sekarang. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Saya mohon waktu sebentar, dokter-dokter. Apakah di layar sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Tinggal mau di slideshow atau monggo silakan saja. Baik, izin saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Dr. Gigi Setiawan Wicaksana, spesialis ortodonti, selaku Ketua PDGI Cabang Kota Depok. Yang saya hormati Dr. Gigi Sugeng Winarno, MKM, spesialis perio, selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang 2025 PDGI Cabang Kota Depok, yang pada malam ini juga bertindak selaku moderator. Yang saya hormati Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang 2025 PDGI Depok, khususnya yang pada malam ini bertugas mengawal acara presentasi kandidat calon Ketua PDGI Depok periode 2025-2030. Yang saya cintai, rekan-rekan sejawat dokter gigi anggota PDGI Cabang Kota Depok, baik yang malam ini secara langsung menghadiri acara presentasi kandidat pada Zoom meeting hari ini, maupun yang menyaksikan rekamannya melalui kanal YouTube PDGI Depok. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam kaum Rasulullah yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahim dengan sejawat semua dalam acara presentasi kandidat calon Ketua PDGI Depok 2025-2030. Insya Allah melalui acara malam ini, kita semua akan menjadi lebih saling mengenal, lebih dekat, dan dapat menjadi teman setia. Mohon izin saya juga akan menyampaikan sebuah pantun. Kalau rindu sudah menyerang, ayo kita ketemu di hari Sabtu. Kalau ingin tahu dan ingin sayang, ayo kenalan sama kandidat nomor 1. Selamat Cakep. malam, sejawat semua. Nama saya Nancy Melatia.
Nama saya ini sebetulnya cukup singkat dan jelas, tetapi entah kenapa hampir tidak pernah dituliskan dengan benar. Terutama kalau saya sedang pesan makanan misalnya, pasti tulisannya tidak seperti yang seharusnya. Saya dilahirkan di Depok 11 Mei 1985. Usia saya saat ini sudah masuk dalam klub 40s, alhamdulillah. Dibilang muda pastinya tidak, dibilang tidak muda ya iya gitu ya. Sebut saja usia matang begitu, Dok. Saat ini saya dan keluarga tinggal di daerah Depok Jaya, Kecamatan Pancoran, Mas. Kebetulan satu kelurahan juga dengan Dokter Sugeng selaku moderator. Kemudian untuk mengontak saya bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera atau bisa juga melalui alamat surat elektronik. Insya Allah akan langsung terhubung dengan saya. Yang saya berikan emoji hati adalah 2 orang pahlawan saya. Alhamdulillah, saya dilahirkan dari pasangan dokter gigi yang juga merupakan dosen purna bakti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dokter Gigi Gatot Sutrisno, spesialis konservasi gigi konsultan, dan Dokter Gigi Siti Fardania, spesialis prostodonsia konsultan. Jadi bisa dibilang dari saya lahir ini sudah langsung diarahkan untuk menjadi dokter gigi. Mungkin sejawat-sejawat yang alumni FKG UI ada yang pernah jadi mahasiswa dari beliau-beliau ini pada saat mereka masih aktif mengajar. Dan insya Allah dalam beberapa kali penyelenggaraan seminar di PDGI Depok, beliau-beliau pun pernah menjadi narasumber. Seperti dalam foto yang di layar, ini diambil pada saat seminar Depok Dontia 2013. Saat itu ayah saya dipercaya menjadi salah satu narasumber, ibu saya hadir untuk mendukung, dan saya sendiri saat itu menjadi ketua pelaksana seminar. Kemudian ini adalah saya bersama dengan support system utama saya, yaitu suami dan 3 anak kami tercinta. Suami saya saat ini aktif sebagai konsultan hukum dan dalam beberapa kesempatan juga pernah membantu PDGI Depok menjadi narasumber seminar materi hukum maupun memberikan pendapat hukum saat proses pendampingan anggota. Kemudian saya memiliki putri 1 orang, saat ini sudah duduk di kelas 9 SMP, dan 2 orang putra, yang satu sudah kelas 5 SD dan yang bungsu kelas 1 SD. Ini sengaja saya pilihkan fotonya yang paling baru ya dok, dan paling rapi juga posisinya, mudah-mudahan cukup representatif. Sejak pertama kali bersekolah sampai jenjang SMA, saya masih berada di dalam kota Depok. Alhamdulillah, saya bisa menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Depok dan SMA Negeri 1 Depok, yang insya Allah hingga sekarang pun masih menjadi sekolah negeri favorit di kota Depok. Dengan latar belakang kedua orang tua saya yang memang adalah dokter gigi, maka tidak heran saya pun diarahkan untuk mengambil jurusan pendidikan dokter gigi. Dan keputusan ini adalah sebuah keputusan yang alhamdulillah sangat saya syukuri. Saya berhasil masuk ke FKG UI tahun ajaran 2003 dengan penuh perjuangan tentunya. Dan ternyata untuk lulus dari sana pun membutuhkan perjuangan yang jauh lebih berat. Setelah saya lulus di tahun 2009, saya langsung melanjutkan mengambil program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi di universitas yang sama dan di tahun yang sama pula. Namun sekali lagi, berkat dukungan dari orang tua dan di tengah-tengah perjalanan tersebut, saya menikah dan melahirkan anak pertama. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan dan resmi menjadi spesialis konservasi gigi di tahun 2012. Saya mulai aktif praktik sejak tahun 2009 setelah saya menyelesaikan pendidikan dokter gigi. Pada saat itu, saya diberikan kesempatan oleh dokter gigi Fitriani Harahap. Salam hormat dokter, mungkin sedang menyaksikan juga. Beliau mengizinkan saya untuk praktik dan menimba pengalaman di klinik beliau di Grand Depok City. Selain itu, saya juga sempat praktik di Rumah Sakit Graha Permata Ibu
Kemudian untuk saat ini, tempat praktik aktif saya adalah di SW Klinik Sukmajaya dan di Rumah Sakit Umum Bunda Margonda yang melayani pasien-pasien umum serta BPJS. Apabila sejawat-sejawat ada yang praktik di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bila merujuk pasien dengan kasus-kasus seperti pulpitis atau nekrosis pulpa, salah satu rumah sakit yang bisa dijadikan tujuan rujukan itu adalah Rumah Sakit Umum Bunda Margonda. Dalam kegiatan keorganisasian, saya sudah mulai belajar berorganisasi sejak SMP karena saya aktif menjadi pengurus OSIS. Kemudian saat SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler dan menjadi pengurus dari English Club. Serta saya juga aktif menjadi anggota salah satu band sekolah. Kemudian setelah berkuliah di FKG UI, saya mulai mengikuti dental jurnalistik, sebuah wadah kreatif mahasiswa FKG UI yang tertarik dalam bidang jurnalistik dan rutin menerbitkan karya tulis sejenis tabloid mini yang dinamakan Domiti atau Dentistry Community. Dari situ, saya juga mulai mengikuti organisasi yang lain seperti Badan Pengkajian Islam dengan jenjang terakhir sebagai sekretaris. Saya pun mengikuti Senat Mahasiswa FKG UI, waktu itu namanya seperti itu, namun saat ini dikenal dengan BEM FKG UI. Dengan jenjang terakhir sebagai anggota Departemen Keilmuan. Ketertarikan saya terhadap organisasi serta kesenangan saya untuk aktif berkegiatan membawa saya kepada perkenalan pertama dengan PDGI Cabang Kota Depok di tahun 2012. Saat itu, salah seorang sejawat kawan saya mengajak saya untuk membantu dalam kegiatan RUA atau Rapat Umum Anggota, atau yang saat ini kita kenal dengan nama Musyawarah Cabang atau Muscap ini. Setelah aktif di kepanitiaan kegiatan, saya kemudian direkrut untuk menjadi pengurus PDGI Depok sebagai verifikator unit P3KGB. Hingga perjalanan membawa saya sampai menjadi sekretaris 2 sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Melalui pengalaman saya di PDGI Depok, saya juga dipercaya menjadi sekretaris 2 di IKORGI Cabang Jakarta Pusat sejak tahun 2022 dan juga sekretaris umum di KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia di Kota Depok sejak trimester ketiga tahun 2025. Pada layar ini terlihat saya bersama rekan-rekan pengurus IKORGI Jakarta Pusat dan juga bersama rekan-rekan pengurus KORMI Kota Depok. Dalam hal kemasyarakatan, saya pun pernah menjadi bagian dari tim Satgas COVID-19 di RW 01 Kelurahan Depok Jaya. Utamanya untuk berkoordinasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pandemi yang sedang terjadi pada saat itu. Lalu saat perhelatan Pilkada 2024, saya juga dipercaya menjadi Ketua KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 03 Kelurahan Depok Jaya, yang mengawal jalannya penyelenggaraan Pilkada di TPS dari awal hingga selesai. Ini adalah tim KPPS TPS 03 RW 01 Kelurahan Depok Jaya di saat Pilkada serentak 2024. Pada saat itu sekitar 300-an warga menggunakan hak pilihnya dalam momen Pilkada. Sepanjang saya berada di dalam PDGI Depok, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan juga dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas dalam berbagai kegiatan. Di Seminar Depok Dontia, saya pernah menjadi ketua pelaksana, narasumber, kemudian seterusnya menjadi pengarah. Begitu pula dalam kegiatan bakti sosial seperti WOHD dan BKGN, saya berpengalaman menjadi pelaksana dan pengarah. Saya juga turut berinovasi dalam menginisiasi kegiatan shading atau sharing and bonding dan juga fun and fit with PDGI Depok sebagai upaya memenuhi kebutuhan anggota akan SKP keterampilan klinis
dan juga kegiatan kreatif berupa olahraga dan bazar UMKM. Setelah itu, kegiatan tersebut berkembang lagi menjadi kegiatan Mosbar atau Mari Olahraga Sehat Bareng. Ketika era pandemi COVID-19, saya dipercaya menjadi penanggung jawab kegiatan relawan vaksinator dari PDGI Depok untuk diperbantukan dalam kegiatan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Sekitar 70-an dokter gigi anggota PDGI Depok saat itu terlibat dalam rangkaian kegiatan vaksinasi COVID-19 bersama-sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Puncaknya pada 12 September 2021, bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, PDGI Depok meresmikan Sekretariat Mandiri Graha PDGI Depok yang juga melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi warga sekitar dengan pelaksana 100% oleh dokter gigi anggota PDGI Depok. Saya pun pernah menjadi bagian dari tim penilai rekredensial dokter gigi Puskesmas Kota Depok dan juga menjadi narasumber materi peningkatan kapasitas dokter gigi Puskesmas se-Kota Depok atas permintaan dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Begitu pula dalam kegiatan Rakernas PDGI dan juga Kongres PDGI, saya pun turut serta menjadi delegasi. Berbekal pengalaman di PDGI Depok, alhamdulillah saya pun direkomendasikan dan dipercaya untuk mengemban amanah di IKORGI atau Ikatan Konservasi Gigi Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, sebagai Sekretaris 2 sejak 2022. Di sana pun saya terlibat aktif dalam beberapa kegiatan, dari skala lokal sampai internasional. Saya menjadi pelaksana dalam webinar pembinaan etik anggota, One Day Seminar and Hands-on Endodontic Workflow with MDI. Mungkin kalau di PDGI Depok kegiatan ini sejenis shading. Dan Iftar One Day Seminar with Refoden Asia. IKORGI Jakarta Pusat juga menjadi penyelenggara utama kegiatan simposium internasional bekerja sama dengan Department of Endodontics di University of Pennsylvania School of Dental Medicine, USA. Sebanyak 8 narasumber yang merupakan staf pengajar dari Penn Dental School diundang ke Indonesia untuk mengisi lecture dan hands-on di acara Penn Endodontic Global Symposium 2025 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, yang juga bekerja sama dengan IKORGI Cabang Bali. Dari pengalaman tersebut, saya kembali direkomendasikan dan direkrut menjadi tim pelaksana kegiatan ilmiah rutin dari pengurus pusat IKORGI, yaitu kegiatan Temu Ilmiah Nasional IKORGI atau disingkat dengan TINI, dengan bentuk pelaksanaan simposium internasional. Mengundang 11 narasumber internasional dari Asia, Australia, dan dilaksanakan akhir November lalu di Bandung, Jawa Barat. Di wilayah Kota Depok, saya berkesempatan untuk bergabung dalam kepengurusan KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kota Depok, sebagai Sekretaris Umum. Dan belum lama ini juga baru saja menyelesaikan penyelenggaraan kegiatan Formakot atau Festival Olahraga Masyarakat Kota Depok 2025 yang mengambil tempat di Depok Open Space, Balai Kota Depok. Ini adalah saya bersama dengan teman-teman panitia pelaksana Penn Endodontic Global Symposium 2025 yang memang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Saat itu jumlah peserta mencapai sekitar 500 orang. Lalu ini adalah saya bersama dengan teman-teman spesialis konservasi gigi pada acara TINI 2025 di Bandung. Di sini ada teman-teman satu angkatan saya, kelas 2009 spesialis konservasi gigi FKG UI. Kemudian di situ ada Dr. Gigi Ike Dwi Maharti, spesialis konservasi gigi, subspesialis KE konsultan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kolegium Konservasi Gigi Indonesia. Serta ada juga Dr. Gigi Diani Prisinda, Mars, spesialis konservasi gigi, subspesialis KE konsultan, yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua IKORGI Bandung.
selama saya bekerja dengan Dokter Nancy, baik itu di kepanitiaan ataupun di organisasi, enak untuk diajak bertukar pikiran. Dan saya melihat Dokter Nancy adalah seseorang yang memberikan ruang untuk berkembang, begitu, berdedikasi, bersungguh-sungguh, disiplin, dan terbuka terhadap diskusi soal apapun. Ya, karena itu jangan lupa pilih nomor 1 ya. Saya beberapa kali berkesempatan bekerjasama dengan Dr. Nancy dalam kegiatan edukasi dan pengembangan ilmu bagi para dokter gigi. Dan yang selalu saya kagumi ketulusan beliau untuk selalu memberikan dampak positif. Bagi saya, beliau adalah sosok yang mendengar sebelum berbicara, bertindak sebelum diminta, dan mengutamakan kolaborasi untuk kemajuan bersama. Saya percaya PDGI Depok membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memimpin organisasi, tetapi juga menghubungkan, merangkul, menggerakkan, dan saya melihat kualitas tersebut ada pada diri Dr. Nancy. Alhamdulillah, mudah-mudahan profil dan pengalaman saya sudah cukup dapat memberikan insight bagi sejawat semua. Setelah ini saya akan langsung masuk ke segmen pemaparan visi, misi, dan program kerja unggulan apabila nanti saya diamanahkan menjadi Ketua PDGI Cabang Kota Depok periode 2025-2030. Saya memiliki visi untuk mewujudkan PDGI Cabang Kota Depok sebagai organisasi profesi yang berintegritas, profesional, adaptif, dan menjunjung tinggi kepentingan anggotanya. Sebagai sebuah organisasi profesi, PDGI Depok sudah selayaknya memiliki integritas yang tinggi, yang menggambarkan satu kesatuan yang utuh dan memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Selain itu, sikap profesional juga harus dipunyai, yang menunjukkan bahwa sifat dan perilaku anggotanya mencerminkan dedikasi, kompetensi, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian, adaptif terhadap perkembangan dunia kedokteran gigi dan juga organisasi profesi yang cukup pesat, agar PDGI Depok selalu up to date dan dapat menyesuaikan diri, namun tetap kritis dan terbuka, baik untuk menyampaikan pendapat maupun menerima masukan. Dan yang paling utama adalah menjunjung tinggi kepentingan anggotanya. Sejauh semua, kita memahami bahwa beberapa tahun terakhir ini sangat banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Seperti ketika bencana pandemi COVID-19 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kita seperti harus menata ulang kembali rutinitas kita praktik, keseharian, bahkan cara kita dalam mengikuti seminar, hands-on, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Insya Allah PDGI Depok ingin tetap selalu ada untuk para anggota semua, seperti layaknya teman. Teman tempat berkeluh kesah, teman tempat mencari solusi, teman yang bisa saling mendukung, teman yang selalu siap sedia. PDGI Depok adalah teman yang setia. Untuk mendukung terlaksananya visi, maka saya pun juga menyiapkan beberapa misi. Yang pertama, PDGI Depok memainkan peran aktif dalam peningkatan kompetensi dan pembinaan anggota. Untuk peningkatan kompetensi sekaligus mengakomodir pemenuhan kecukupan SKP anggota, selain melalui kegiatan ilmiah yang rutin seperti seminar, hands-on, webinar, pengabdian masyarakat, anggota juga perlu diberikan penguatan lagi dalam hal pembinaan. Cakupan pembinaan anggota di sini bisa sangat luas, termasuk materi-materi terkait etika, hukum, dan disiplin profesi, serta sosialisasi regulasi dari pemerintah kota terkait keprofesian dokter gigi, agar anggota dapat berpraktik sebagaimana mestinya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Khusus untuk pemenuhan kecukupan SKP pengabdian masyarakat, PDGI Depok saat ini sudah bekerja sama dengan tim pembina Posyandu Kota Depok untuk mempermudah anggota PDGI Depok memperoleh SKP pengabdian masyarakat dengan cara terlibat aktif dalam kegiatan di Posyandu. Yang kedua, PDGI Depok meningkatkan pengetahuan dan minat berorganisasi demi kemajuan bersama. Melalui kegiatan-kegiatan di PDGI Depok,
Diharapkan para anggota maupun calon anggota dapat semakin tahu dan berkeinginan untuk mengenal lebih jauh tentang organisasi profesi PDGI Depok. Anggota dapat dengan mudah mengakses informasi tentang PDGI Depok di akun media sosial yang sudah dipunyai. Kedepannya akan dibagikan lebih banyak konten informatif. Pada saat pelaksanaan kegiatan, nantinya juga akan ada PDGI Depok Pop-up, tempat para anggota maupun calon anggota bisa bertanya mengenai apa saja yang ingin diketahui tentang PDGI Depok dan bisa langsung mengajukan permohonan keanggotaan. Yang ketiga, PDGI Depok akan menyempurnakan tata kelola organisasi dan sistem administrasi keanggotaan. Dengan mengacu kepada PB PDGI Depok akan terus mengupayakan penyempurnaan tata kelola organisasi agar lebih terarah, efektif efisien, taat peraturan, transparan, dan sesuai dengan tujuan. Sistem administrasi keanggotaan juga akan disesuaikan agar lebih mudah, lebih praktis, dan paperless. Yang keempat, PDGI Depok berkomitmen tinggi terhadap standar profesionalisme. Sebagai tenaga medis, sudah sepatutnya dokter gigi melaksanakan praktik profesinya dengan profesional, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan para dokter gigi anggota PDGI Depok yang insya Allah selalu diarahkan untuk komitmen terhadap apa yang pernah diucapkan dalam Sumpah Dokter Gigi, sehingga terjaga standar profesionalismenya. Yang kelima, PDGI Depok bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait guna membuka peluang kerjasama dan mengukuhkan eksistensi organisasi. PDGI Depok sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak di luar organisasi, terutama apabila cakupan kerjasamanya sejalan dengan visi organisasi dan memberikan manfaat serta kemudahan bagi para anggota. Melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin, PDGI Depok juga akan semakin eksis dan diakui, yang mudah-mudahan dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota. Oleh karena itu, agar dapat menjalankan misi untuk mewujudkan visi, saya membutuhkan teman-teman sejawat semua agar kita dapat bersama-sama menjadikan PDGI Cabang Kota Depok lebih baik lagi, menjadikan PDGI Depok teman kita yang setia, menjadikan kita teman setia untuk PDGI Depok. Apa saja program kerja unggulan saya untuk merealisasikan visi dan misi? Apa saja nih yang akan kita bisa lakukan bersama-sama? Saya sudah mengemasnya dalam 5 poin atau top 5 program yang insya Allah sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Yang pertama, peningkatan kompetensi, pembinaan anggota, dan pemenuhan kecukupan SKP melalui seminar hands-on, webinar, pengabdian masyarakat, dan yang terkait lainnya. Saya mengambil contoh program-program rutin khas PDGI Depok seperti Depok Dontia, Shading, dan juga Baksos WOHD, serta BKGN. Namun, sangat terbuka kemungkinan adanya program lain apabila memang dibutuhkan. Anggota PDGI Depok akan diutamakan untuk mengikuti kegiatan pemenuhan kecukupan SKP yang diselenggarakan oleh PDGI Depok sendiri, sehingga diharapkan anggota dapat tercukupi SKP-nya sekaligus mensukseskan kegiatan di cabang kita sendiri. Begitu pula dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang mungkin selama ini dirasa cukup sulit untuk menemukan kegiatan baksos. PDGI Depok sudah bekerja sama dengan tim pembina Posyandu Kota Depok agar anggota dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di Posyandu yang ada di Kota Depok yang juga bisa bernilai SKP pengabdian masyarakat. Yang kedua,
layanan kesekretariatan atau keanggotaan yang lebih efektif dan efisien berbasis teknologi informasi, termasuk optimalisasi sekretariat mandiri untuk kemaslahatan anggota. Layanan kesekretariatan atau keanggotaan saat ini sudah mulai diarahkan untuk lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kebutuhan layanan akan lebih paperless, cukup dengan pengisian dokumen digital. Grup WhatsApp anggota atau JARCOM yang sudah ada untuk penyampaian informasi akan lebih dioptimalkan lagi, atau bisa juga kita bentuk WA Community PDGI Depok. Akun-akun media sosial resmi PDGI Depok juga akan lebih dihidupkan lagi dengan membagikan lebih banyak konten. Selain konten materi kegiatan, media sosial PDGI Depok juga terbuka untuk materi edukasi kepada masyarakat, kerjasama dengan pihak luar, juga sangat dipersilakan bila anggota ingin menjadi kolaborator. Kemudian apabila anggota ingin menyampaikan aspirasi, masukan, saran, pertanyaan, dan sebagainya, selain melalui WA Sekretariat, akan dihadirkan juga Cinta PDGI Depok atau Channel Inbox Anggota PDGI Depok, berupa form digital yang isinya dapat langsung diterima dan dibaca oleh pengurus PDGI Depok dan akan direspon sesegera mungkin. Tentu saja tidak lupa bahwa saat ini kita sudah memiliki Graha PDGI Depok sebagai sekretariat mandiri. Insya Allah akan dioptimalkan penggunaan dan manfaatnya bagi kemaslahatan anggota. Graha PDGI Depok akan dapat difungsikan sebagai communal space, sebagai ruang interaksi. Dan diharapkan dari sana dapat lahir lebih banyak lagi kreasi dan kolaborasi internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan utama memberikan kemudahan bagi anggota terkait keprofesian. PDGI Depok selama ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan pemerintah Kota Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok, bank, juga dental supplier. Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dan dapat dilebur dalam pelaksanaan kegiatan PDGI Depok. PDGI Depok juga sudah mulai menjejaki tawaran kerjasama dengan firma hukum yang insya Allah nantinya dapat memberikan pendapat hukum dan pendampingan bagi para anggota yang membutuhkan atau yang diadukan. PDGI Depok insya Allah akan selalu hadir dan membersamai anggotanya. Kerjasama maupun kemitraan yang dijalin difokuskan untuk memudahkan anggota memenuhi kebutuhan terkait keprofesian dokter gigi, sehingga anggota dapat melaksanakan praktiknya dengan rasa aman dan nyaman. Yang keempat, meningkatkan eksistensi organisasi di ruang lingkup yang lebih luas. Berkaitan erat dengan program sebelumnya, salah satu manfaat dari menjalin kerjasama dengan berbagai pihak adalah dapat meningkatkan eksistensi organisasi. Selama saya menjadi pengurus PDGI Depok, sudah terjalin hubungan baik dengan banyak pihak dari berbagai kalangan, yang juga memberikan dampak positif bagi eksistensi PDGI Depok sendiri. Sekretariat Mandiri Graha PDGI Depok adalah salah satu bukti dari kepercayaan anggota dan pihak-pihak lain yang terlibat, sehingga keberadaan PDGI Depok semakin terasa nyata. PDGI Depok adalah PDGI cabang pertama di Indonesia yang memiliki sekretariat mandiri yang aset dan pengelolaannya langsung atas nama organisasi dan dijadikan referensi oleh cabang-cabang yang lain. Berkat keaktifan dan eksistensinya pula, pada Kongres ke-28 PDGI yang diselenggarakan bulan Mei 2025 lalu, PDGI Depok dianugerahi penghargaan sebagai salah satu dari 6 PDGI cabang terbaik se-Indonesia, dengan total cabang yang ada saat ini sebanyak 243 PDGI cabang. Pengurus PDGI Depok pun juga sudah ada yang menjadi pengurus PDGI Pengwil Jawa Barat
dan PB PDGI. Kedepannya PDGI Depok akan semakin dilibatkan dalam berbagai kegiatan wilayah dan pusat dengan skala wilayah, nasional, sampai internasional. Salah satunya adalah dalam penyelenggaraan seminar FDI IDA 2006 yang akan datang di Bekasi, kerjasama antara World Dental Federation dan juga PBPDGI, ini sudah merekrut pengurus PDGI Depok sebagai tim pelaksana. Yang kelima, the last but not least, mempererat kedekatan dengan anggota melalui kegiatan kreatif. Salah satu alasan mengapa saya bisa dikatakan betah atau kerasan menjadi pengurus PDGI Depok, memberikan sebagian waktu, tenaga, dan pemikiran saya selama sekitar 12 tahun terakhir ini untuk PDGI Depok adalah karena di sini saya merasakan kedekatan yang menyenangkan. Internal pengurus senantiasa saling mendukung dalam melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan, dan sungguh sebuah rasa syukur yang teramat sangat ketika saya bisa mengawal langsung setiap kegiatan yang melibatkan anggota. Apalagi jika banyak pendapat atau banyak masukan dari teman-teman anggota yang tentunya bertujuan untuk menjadikan PDGI Depok lebih baik lagi dan dapat memfasilitasi sebanyak mungkin kebutuhan anggota. Di periode selanjutnya, saya ingin antar pengurus dan anggota bisa menjadi lebih dekat lagi melalui inovasi dari kegiatan rutin yang sudah ada. Insya Allah saya ingin mengunjungi 11 kecamatan di Kota Depok yang kegiatan ini rencananya ingin saya namakan Sitkom atau Silaturahmi Komunitas untuk berkumpul dengan teman-teman anggota semua. Di momen tersebut, anggota juga dapat berkegiatan kreatif seperti mempromosikan usaha yang dimiliki atau bisa juga sambil berolahraga bersama. Momen ini juga diharapkan membuka lebar-lebar peluang para anggota untuk bisa saling berjejaring dan bekerja sama. Insya Allah dari situ maka ikatan antar anggota akan semakin erat, dapat terjalin lintas generasi, dan semakin menumbuhkan rasa saling percaya untuk seterusnya saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Hajah Priyati Sri Laksmi MM, Ketua PDGI Depok yang pertama. Saya mendukung Dr. Gigi Nancy SPKG yang telah terbukti kerja keras dan loyalitasnya untuk menjadi Ketua PDGI Depok berikutnya. Jangan ragu-ragu, pilih nomor 1. Saya, Dr. Gigi Vera Julia, spesialis bedah mulut di Depok. Saya mengenal Dr. Gigi Nancy sebagai sosok yang energik, mampu bekerja dalam tim, dan berkomitmen tinggi untuk memajukan PDGI Depok. Teman setiaku, pasti nomor 1. Dr. Gigi Nancy, pilihanku dan kita semua. Dari paparan saya, beberapa kali saya sudah menyebutkan tentang teman setia. Dan kalimat tersebut juga terlihat di slide saya. Teman setia merupakan jargon atau slogan yang saya pilih untuk merangkum visi, misi, dan program kerja unggulan saya. Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan realisasi program kerja, tentunya saya tidak bisa melakukannya seorang diri. Saya membutuhkan sejawat semua teman-teman yang setia untuk bersama-sama mencapai tujuan kita. Teman setia, teamwork, komitmen, harapan, sinergi, kolaboratif, amanah. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi slogan saja, tetapi akan menjadi acuan kita bersama dalam menjaga marwah PDGI Depok. Ketika kita sedang kesulitan, kita membutuhkan teman. Pun ketika kita sedang gembira, kita ingin teman kita ikut merasakannya. Insya Allah PDGI Depok
dapat kita jadikan teman yang setia yang selalu ada ketika kita membutuhkannya. Dengan teamwork yang solid, komitmen yang tinggi, selalu memberikan harapan positif, sinergi yang harmonis, kolaborasi yang adaptif, dan menjaga amanah, bersama-sama kita dapat membawa PDGI Depok menuju arah yang lebih baik. Tidak hanya antar pengurusnya saja, tetapi juga pengurus dengan anggota, antar anggota, organisasi dengan eksternal, dengan pihak-pihak terkait manapun yang dapat membawa kebaikan dan memprioritaskan kepentingan anggota. Bismillah, insya Allah kita bisa melakukannya bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasanya sudah banyak sekali yang saya dapatkan selama bergabung dengan PDGI Depok. Selain kesempatan, pengalaman, dan juga relasi, yang paling saya syukuri adalah rezeki berupa teman-teman yang luar biasa, yang selalu saling mendukung. Sepertinya tidak akan mungkin PDGI Depok dapat melangkah sejauh ini kalau bukan karena jalinan ikatan yang kompak, yang solid, yang padu di dalamnya. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua teman-teman sejawat anggota PDGI Depok, baik yang bergabung dalam kepengurusan ataupun yang di luar. Terima kasih semuanya karena sudah memberikan kepercayaan. Terima kasih selama ini sudah menjadi teman yang setia untuk PDGI Depok, dan mudah-mudahan begitu juga sebaliknya. PDGI Depok ada di hati teman-teman semua sebagai teman yang setia. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang indah ini akan terus berlanjut. Kita bisa terus saling percaya untuk mencapai tujuan kita. Kita doakan bersama, dari kita untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan Musyawarah Cabang 2025 PDGI Depok dapat berjalan dengan lancar. PDGI Depok dapat terus merangkul seluruh anggotanya, menebarkan energi positif senantiasa, terus dipercaya selayaknya teman yang setia. Izinkan saya menyampaikan satu buah pantun lagi. Agar terwujud program yang dibuat, teman setialah yang kita butuh. Saya sudahi dulu teman sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Sugeng selaku moderator. Terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah, paparan yang sangat komprehensif dan menyentuh hampir mewek tadi saya, Dok. Terima kasih sekali atas informasi yang komprehensif, dan oleh karena itu memanfaatkan waktu yang masih ada
Monggo silakan beberapa audiens yang sudah hadir hari ini ada 40 tercatat di dalam partisipan sesuai dengan yang disepakati yang untuk mengajukan pertanyaan dengan cara bijak dan proporsional adalah nanti yang diutamakan yang raise hand. Saya mohon dibantu Dokter Dewi, apakah bisa mencatat siapa yang raise hand duluan atau yang menyampaikan pertanyaan duluan, silahkan untuk diatur. Kemudian sekali lagi yang bijak dan proporsional. Monggo silakan yang akan menyampaikan pertanyaan atau beberapa pendapat kepada kandidat 01. Baik. Mohon maaf dok, saya nggak pakai background ya dok. Ya, Ini ya, enggak lagi apa-apa. Sedang ada magang kendala di listrik rumah ya. saya. Baik. Silahkan dokter-dokter yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Ada beberapa ya dok yang saya catat. Pertama Dokter Mutia Nurul, Dokter Ruri, dan Dokter Chandra. Mungkin Ya, dua, tiga dulu dua dulu dicatat, dok. kemudian diurutkan Oh dari yang tiga dulu pertama tadi, boleh dok. silakan. Baik. Dokter Mutia Nurul, Dokter Ruri, dan Dokter Chandra. Mungkin kita mulai dari Dokter Mutia Nurul dulu. Ya, Silakan silakan dokter. Dokter Mutia. Oh iya, Assalamualaikum dokter, terima kasih atas kesempatannya. Iya, selamat malam dokter Nancy, saya dokter Mutia. Mau bertanya dok, ketika nanti misalnya dokter Nancy terpilih, target di 100 hari pertama nanti apa ya dok sebagai ketua PDGI Depok yang baru? Terima kasih. Dokter Nancy langsung jawab saja, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dokter Mutia Nurul atas pertanyaannya. Target di 100 hari pertama apabila saya menjadi Ketua PDGI Cabang Kota Depok berikutnya ya dok ya. 100 hari itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Di 3 bulan pertama tentunya sebenarnya mungkin standar saja ya. Sudah terbentuk kepengurusan, sudah melaksanakan rapat kerja, dan dari rapat kerja tersebut diharapkan sudah dihasilkan program-program yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PDGI Cabang Kota Depok saat ini. Mungkin sambil menyusun itu semua, saya pikir kita juga memerlukan pemutahiran ya dok, pemutahiran database, keanggotaan, kemudian juga tentunya menyerap lebih banyak lagi aspirasi dari para anggota, karena sekarang ini periode kepengurusan itu bertambah ya dok ya, dari yang awalnya hanya selama 3 tahun, sekarang ini menjadi 5 tahun dan lumayan lama ya dok. Jadi di waktu yang tersedia tersebut selama 5 tahun, bagaimana cara kita semua, saya tidak bicara organisasinya saja, tidak bicara PDGI Depoknya saja, tapi kita semua sebagai satu kesatuan di PDGI Depok ini memaksimalkan waktu utamanya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Namun kalau untuk konkretnya, mungkin saya rasa yang tadi ya dok ya, kepengurusan sudah terbentuk, rapat kerja sudah dilaksanakan, program-program kerja sudah mulai dibuat, yang berdasarkan aspirasi dari para anggota, dan nanti di pelaksanaannya akan lebih banyak melibatkan para anggota, baik untuk menjadi pesertanya, ataupun untuk menjadi pelaksananya juga ya dok, supaya lebih kenal lagi dengan organisasi. Mungkin seperti itu dokter, jawaban dari saya. Baik, terima kasih karena waktu terbatas, jadi mohon penanya untuk satu tingkat saja. Kemudian kita berlanjut ke penanya kedua. Tapi untuk penanya pertama, seandainya ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi, bisa melalui chat atau melalui WA yang sudah tadi disampaikan oleh kandidat. Selanjutnya penanya yang kedua tadi, dokter siapa? Dokter? Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya, Silakan dok, eh, langsung dok. ya saya Dokter Ruri. Saya sendiri dokter gigi yang
yang berpraktik praktik mandiri ya dok. Saya ingin nanya, apabila Dokter Nancy terpilih menjadi Ketua PDGI Kota Depok, program kerja apa, program kerja PDGI Depok apa yang dapat memperhatikan untuk para dokter gigi yang praktik mandiri? Itu mungkin dok yang pengen saya tanyakan. Ya, clear. Saya kira bisa langsung ditanggapi, Dokter Nancy. Silakan. Baik, selamat malam Dokter Ruri. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki gagasan program kerja PDGI Depok yang insya Allah bisa membantu teman-teman anggota yang praktik mandiri atau praktik perorangan. Karena sepengetahuan saya di Depok sendiri itu mayoritas adalah teman-teman anggota yang praktik perorangan. Jadi kita dapat memanfaatkan media sosial yang sudah kita punya ya dok, karena masyarakat pada saat ini bisa dikatakan sangat akrab dengan media sosial. Jadi melalui media sosial yang sudah dipunyai oleh PDGI Depok, yang sempat saya singgung juga tadi pada saat paparan, itu dokter-dokter yang praktik perorangan itu sangat terbuka apabila ingin menjadi kolaborator di media sosial PDGI Depok. Jadi teman-teman yang praktik perorangan itu bisa masuk untuk memberikan edukasi serta informasi mengenai lokasi dan juga layanan yang ada di praktik mandiri dokter-dokter. Nah, untuk mendukung itu, kita juga tentunya harus mendata ya dok untuk membuat database mengenai layanan praktik dokter gigi yang ada di Kota Depok ini khususnya. Baik yang berpraktik perorangan atau yang ada di klinik, dan juga yang ada di rumah sakit. Dan mungkin juga kita perluas lagi skop datanya menjadi dokter-dokter yang mungkin ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti itu. Sehingga informasi yang tadi, yang terkumpul, itu insya Allah sangat berguna bukan hanya untuk kita sebagai sesama dokter gigi, tetapi juga untuk masyarakat yang memang sedang mencari, sedang membutuhkan layanan kesehatan gigi. Mungkin seperti itu dok jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya dokter ya. Untuk penanya kedua, masih tersisa waktu untuk penanya ketiga. Tadi dokter siapa ya dok ya? Dokter Chandra, Dokter dok. Chandra, silakan dokter Baik. Chandra. Baik, selamat malam para rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Chandra. Saya berpraktek di Klinik Makara, Kampus UI Depok. Yang mau saya tanyakan ke Dr. Nancy sebagai calon Ketua PDGI Cabang terkait dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya, tentang tentunya sangat berpengaruh ya terhadap saya sebagai general practitioner atau dokter gigi umum, dan tentunya kan peran organisasi profesi sedikit banyak sudah agak berkurang ya implikasi dari implementasi dari undang-undang tersebut. Bagaimana peran PDGI apabila nantinya Dokter Nancy pimpin untuk tetap membantu ya, menjadi teman bagi para rekan sejawat dalam berpraktik dan juga dalam mencukupi kebutuhan untuk update ilmu dan juga mendefinisikan ulang peran organisasi profesi dari ya pasca dari undang-undang yang terbaru ini. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, seputar regulasi ya dokter, dan silakan langsung ditanggapi saja dok. Monggo silakan. Baik, Iya, terima betul, Dok. kasih Dokter Chandra atas pertanyaannya. Terkait dengan penetapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya dok. Kemudian bagaimana peran organisasi profesi di situ, terutama terhadap rekan-rekan yang praktik mandiri atau general practitioner. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang 17
tahun 2023 itu mengatur tentang kesehatan, termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai tenaga kesehatan. Kemudian di dalam berpraktik, dokter gigi umum maupun juga spesialis, antisipasi yang dapat kita lakukan oleh masing-masing dari kita adalah kita berpraktik sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Apabila kita sebagai tenaga medis sudah berlaku profesional, maka negara pun pasti akan menjamin praktiknya kita. Kemudian peran PDGI Depok di sini di mana? Karena kita tahu bahwa kok sepertinya semakin dikurangi, semakin dikikis gitu ya peran organisasi profesi di sini. Ya, memang agar kita juga bisa berpraktik dengan aman, nyaman, kita juga harus sesuai ya dok, menaati dengan peraturan yang berlaku. Namun kita pun juga masih punya hak untuk memberikan masukan-masukan juga, terutama kepada para penentu kebijakan apabila nanti dalam pelaksanaan undang-undang tersebut ada yang harus dikaji ulang. Kemudian PDGI Depok sendiri selaku organisasi profesi, bagaimana nih cara merangkul teman-teman anggota? Kita mungkin bisa melakukan penguatan ya dok, dari sisi pembinaan dan menumbuhkan lagi kekuatan yang bisa dijalin antar kita di dalam antar anggota melalui penguatan tersebut, melalui pemberian materi yang terkait dengan peraturan, dengan regulasi, seperti misalnya tentang hukum, tentang etika, tentang disiplin profesi. Kita bisa mengundang para narasumber yang memang kompeten di bidangnya untuk memberikan pembekalan agar profesionalisme kita dalam menjalankan profesi itu juga bisa dijaga. Kemudian dari PBPDGI, dari pengurus besar PDGI Depok, pengurus besar PDGI. Beberapa waktu yang lalu ada edaran juga dari PBPDGI bahwa teman-teman yang status keanggotaannya aktif itu ada nih beberapa privilege atau benefit yang diperoleh, yaitu misalnya bisa menggunakan sistem rekam medik elektronik PDGI yang bisa digunakan secara cuma-cuma. Karena saat ini ada banyak rekam medik elektronik itu yang berbayar juga banyak ya dok. Dan PBPDGI sudah memberikan salah satu alternatifnya untuk para anggota aktif. Kemudian izin sedikit mengulang dari kita sendiri, mudah-mudahan kita semua bisa terus saling mendukung karena pada prinsipnya kita semua tujuannya insya Allah sama ya dok. Kita ingin menjalankan profesi kita dengan baik, dengan sesuai dengan aturannya, dan kita juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, itu yang bisa kita optimalkan selama kita menjalankan profesi kita. Seperti itu mungkin dokter jawabannya. Iya, saya kira sudah terjawab ya. Saya ulangi lagi, seandainya nanti masih ada sesuatu yang mau ditindaklanjuti, silakan menghubungi kandidat satu. Kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa 1 jam itu kita masih ada waktu slot lebih kurang 5 menit ke depan. Dan barangkali masih ada penanya, kita ambil 2 penanya boleh ya untuk sisi yang Baik, penanya dok. terakhir karena masih ada waktu 5 menit Baik. dari 1 jam. Baik, Silakan. dokter. Masih ada 2 lagi ya, dok? Berarti Ya, ada kita ambil 2 dokter. saja karena tinggal 5 menit. Baik. Yang pertama dokter Joko Sumartojo, kedua dokter Emanuela, dok. Ya, silakan langsung saja. Dokter Joko Dr. dulu. Joko. Baik, dok. Baik, terima kasih moderator Dr. Sugeng dan sejawat lainnya. Wabil khusus kepada calonnya nih, Mbak Nancy.
Terima kasih kesempatannya. Begini, langsung aja bahwa seandainya nanti Mbak Nancy terpilih ya, apakah calon-calon lain yang tidak terpilih akan masuk ke dalam kepengurusan? Yang pertama, yang kedua, eh, saat ini kan tadi saya sampaikan bahwa kita sudah berkurang giginya lah ya untuk PDGI. Bagaimana dengan iuran? Apakah tetap ditarik iuran bulanan seperti tahun-tahun sebelumnya? Kemudian apa manfaatnya buat anggota khususnya PDGI Depok ya? Karena ini juga penting karena kita saling mendukung. Sedangkan sekarang ini ya sudah berkurang kewenangan seperti surat rekomendasi sudah nggak perlu lagi. Satu lagi Dokter Sugeng bahwa saat ini memang banyak kasus hukum yang menimpa sejawat ya, baik di daerah di Jakarta maupun dokter-dokter gigi. Di Depok juga ada beberapa kasus ya. Nah, Mohon bagaimana? maaf, dokter, mohon maaf, dokter Joko akan dipersingkat saja karena waktunya Ya, terbatas. ya. Jadi, adakah program perlindungan hukum bagi anggota PDG Depok terkait dengan jika Anda terpilih? Apakah ada perlindungan hukum? Demikian Mas Sugeng, terima kasih. Selamat Ya, malam. silakan dokter Nancy dijawab sesuai dengan ada 3 poin tadi. Monggo silakan. Baik, Dokter Joko, selamat malam. Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya. Saya mohon izin, Bismillah, semoga bisa menjawab ya, Dok. Untuk pertanyaan Dokter Joko yang pertama, apabila nanti yang terpilih menjadi ketua itu kandidat 1, apakah kandidat 2 dan 3 akan tetap terlibat dalam kepengurusan seperti itu ya, Dok ya? Insya Allah, Dok, dari awal saya bergabung itu untuk sistem kepengurusan, Dok, sudah dilakukan dengan proses rekrutmen yang terbuka, Dokter. Jadi untuk teman-teman anggota, insya Allah nanti akan memiliki kesempatan yang sama, Dok, untuk bergabung dalam kepengurusan. Jadi mudah-mudahan dengan metode seperti itu kita akan istilahnya kita akan mendapatkan nih banyak hidden gem atau mutiara-mutiara yang mungkin selama ini kurang kelihatan, tapi apabila beliau-beliau masih tertarik untuk menjadi pengurus, memiliki ide-ide, memiliki inovasi, memiliki kreasi, sangat dipersilakan, Dok, untuk bergabung dalam kepengurusan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, terkait iuran ya, Dok ya. Jadi organisasi profesi ini istilahnya meminjam istilah Dokter Joko, ini giginya udah berkurang nih. Gimana ya gitu ya. Iuran ini nanti pemanfaatannya untuk apa? Tetap akan ditarik atau tidak? Sebetulnya iuran yang ditarik kepada para anggota itu diwajibkan dari pusat dan dari wilayah, Dok. Jadi kita tetap harus istilahnya menyetorkan kepada pusat dan wilayah untuk mendukung program-program dari PBPDGI dan wilayah. Kemudian dengan kita sebagai anggota turut membayar iuran itu juga menurut saya merupakan sebuah wujud nyata dari komitmen kita sebagai anggota yang ingin PDGI Depok ini tetap eksis, ingin PDGI Depok ini tetap bisa berdiri kokoh gitu, Dok ya, menghadapi segala macam dinamika yang terjadi. Karena apa namanya? Dengan kita juga sudah punya ya, Dok, sekretariat mandiri, itu juga nanti kan akan ada beban operasional dari uang iuran itu bisa untuk membantu menjalankan operasional organisasi juga gitu, Dok. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai ada tidak program perlindungan hukum bagi para anggota di program kerja unggulan saya. Jadi, Dok, insya Allah sebetulnya itu juga sudah lama menjadi salah satu yang saya pikirkan gitu ya, apabila saya nanti terpilih, dipercaya, diamanahkan jadi ketua cabang berikutnya.
karena memang kita butuh ya dok, kita membutuhkan kepastian perlindungan hukum terkait dengan profesi kita. Jadi selama ini saya juga ikut memantau ya, Dokter Joko ini kan dari bagian BPPA, Badan Pembelaan dan Pembinaan Anggota, 1, 2 atau lebih kasus pengaduan yang masuk itu macam-macam ya dok, apa namanya jenisnya. Dan saya pikir memang kita perlu dok, kita butuh adanya perlindungan hukum dan mudah-mudahan kalau nanti saya dipercaya, saya sudah menyiapkan format kerjasama dengan firma hukum, dengan konsultan hukum yang nantinya dapat memberikan pendampingan atau pendapat hukum, terutama apabila ada anggota yang membutuhkan atau ada anggota yang diadukan. Jadi, insya Allah anggota akan tetap aman ya dok, aman, nyaman, berpraktik. Dan mudah-mudahan dari sisi pembinaannya juga kita akan memasukkan juga penguatan-penguatan materi untuk pencegahan ya dok, agar kita bisa berpraktik dengan taat aturan. Mungkin seperti itu dokter. Baik, terima kasih. Meskipun waktunya sudah lewat sedikit, tapi masih saya berikan kesempatan satu penanya saja dengan Terakhir pertanyaan ya dok, Ya, terakhir ya. Silakan. terakhir. Baik. Silahkan Dokter Emanuela. Ya, selamat malam. Terima kasih dokter. Sebelumnya selamat ya, Dokter Nancy, Dokter Aan, Dokter Lulu. Ketiganya luar biasa menjadi kandidat Ketua PDGI. Dulu saya juga sempat aktif di PDGI zamannya Dokter Nila Utama, dok. Nah, untuk Dokter Nancy kan juga saat ini aktif ya di kepengurusan PDGI yang sedang berjalan. Pertanyaan saya simpel aja sih, dok. Menurut dokter pribadi, bagaimana atau kekurangan apa yang sebenarnya masih ada di kepengurusan PDGI saat ini, dan bagaimana cara dokter Nancy ke depannya untuk memperbaiki kekurangan yang ada sekarang? Itu saja dokter, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dokter Nancy. Selamat malam Dokter Ella. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi sepanjang saya aktif gitu ya di kepengurusan, ada nggak sih kekurangan di kepengurusan yang sedang berjalan atau yang sudah lalu dan rencana saya untuk memperbaikinya seperti itu. Jadi mungkin seperti ini dokter, kalau dari sudut pandang saya pribadi, kepengurusan yang sebelumnya itu alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik dok. Hanya memang mungkin belum sempurna seperti itu dok. Dan hal ini adalah merupakan suatu kewajaran karena di tiap periode kepengurusan itu walaupun saya tidak ikut dari awal ya dok, saya ikut di sekian tahun terakhir, tetapi di sekian tahun terakhir tuh ternyata dinamikanya juga luar biasa banyak gitu ya dok ya. Di kepengurusan yang lalu, para dokter-dokter gigi yang senior saya bersama dengan timnya dari kepengurusan sebelumnya itu pasti saat itu sudah mengupayakan, sudah memformulasikan yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Namun kembali lagi, pastinya akan ada dinamika yang terjadi yang membutuhkan penyesuaian lagi gitu dok. Maka dalam setiap periode baru kepengurusan itu biasanya itu akan ada catatan, akan ada evaluasi dari periode sebelumnya. Yang selanjutnya itu nanti merupakan PR gitu ya dok, merupakan tugas dari kepengurusan periode selanjutnya untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan kembali. Dan juga evaluasi dan catatan tersebut itu dibutuhkan bukan hanya dari sesama pengurus, tapi juga pastinya dari seluruh teman-teman anggota. Karena biar bagaimanapun tujuan utama kita adalah menjunjung tinggi kepentingan anggota sehingga apa saja catatan, apa saja evaluasi, masukan, saran dari seluruh anggota itu bisa kita serap, bisa kita tampung agar PDGI Depok itu nanti menjadi lebih baik lagi dan lebih relevan dengan situasi. Demikian dokter. Baik, terima kasih Baik. kandidat 1 Dr. Nancy sudah menjawab dengan jelas, gamblang.
Kemudian sampai akhirnya kita pada penghujung di acara Zoom kali ini, tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa kita kasih kesempatan untuk di luar pertanyaan dan diskusi, ada closing statement dari kandidat, apakah mau dimanfaatkan selama 3 menit ke depan, silakan dimanfaatkan. Kemudian setelah nanti closing statement dilaksanakan oleh kandidat satu, waktu dan berikutnya akan kami serahkan ke MC untuk ditata kembali. Terima kasih, silakan Dr. Nancy untuk closing statement selama maksimum 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih, Dr. Sugeng selaku moderator. Eh, Mungkin saya hanya ingin sekali lagi mengulang untuk berterima kasih kepada para sejawat yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan sudah cukup jelas. Dan saya ingin mengajak dokter-dokter semua untuk mendoakan bersama-sama agar proses musyawarah cabang 2025 PDGI Depok itu bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan insya Allah nanti kita akan diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi bahwa tujuan dari saya selaku kandidat pertama, dan saya yakin kandidat kedua Dr. Aan, kandidat ketiga Dr. Lulu, itu goal utamanya adalah merangkul seluruh anggota untuk kita maju bersama-sama. Izinkan saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan kepada Dr. Dewi selaku MC. Baik, dokter-dokter. Tegang sekali ya malam hari ini. Kita Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dokter-dokter kita mau foto dulu, foto bersama ya dok ya. Boleh dibuka Ya, dok kameranya. Silahkan dok. Ini ada 2 kali jepret ya dok. Silahkan dibuka dokter kameranya. Nah, baik. Baik dokter. Sudah semua? Baik, dokter Nurul Ulfa sudah siap? Bentar dok, bentar. Baik. Ada 2 kali ya dok. Ini yang pertama. Yuk, 1, 2, 3. Senyum dok. Belum dapat. Sudah? Yuk, lagi. 1, 2, 3. Ya Allah, pencilaan. Satu lagi ya dok, kayaknya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi dok. Ternyata banyak dok. Banyak ya? Ada lagi dok. Buncis gitu dok. Tetap semangat. Buncis. Terakhir nih. 1, 2, 3. Tetap Buncis. semangat. Yes. Yeah. Yes. Ya, makasih ya Baik. dok. Baik. Baik, terima Makasih, kasih. Dok. Baik, terima kasih Dokter Sugeng yang sudah berkenan iya, menjadi moderator pada malam hari ini. sami-sami. Iya. Baik, saya baru lihat ada Dokter Setiawan tadi bergabung bersama kita. Selamat malam, Dokter Setiawan, selaku Ketua PDGI Depok tahun 2023 sampai 2022 sampai 2025, maaf Dok. Ya, terima kasih Dokter Dewi. Mungkin Izin ada yang saya mau menyimak disampaikan, aja. silahkan Dok. Tidak ada, ini kan panggungnya untuk para kandidat. Silahkan, Baik. saya hanya memantau saja. Memantau ya Terima Dok. kasih. Baik. Ya. Iya, tapi Terima kasih. jadi gong boleh kan dok? Biar gong. Nanti hari Ya, kedua Bapak, juga saya sama. nanti Ketiga pada hari juga aja, sama. Pak. Dokter Sugeng. Terima kasih Dokter Sugeng, Dokter Dewi, Baik, terima teman-teman kasih. semua. Siap, siap. Acaranya luar Oke. biasa ini. Masih 3 hari lagi ya. Masih 2 hari Iya, lagi betul. 2 hari 2 lagi. hari lagi. Ya, 2 hari Amin. lagi. 2 hari Mudah-mudahan lagi. semua berjalan lancar kandidat 2 Amin. dan kandidat 3. Amin. Amin, Insya Allah. amin. Ya. Amin. Baik. Ini luar biasa ini Muscap Depok ini dinamika organisasi dan dinamika demokrasinya sungguh terasa sekali gitu loh. Ya. Saya Meriah juga ya dok. memantau cabang-cabang lain tapi tidak seluar biasa Depok. Baik. Meriah. Depok. Baik. Meriah ya dok kita ya dok. Ya, Alhamdulillah.
belajar. Siap, dilanjutkan. Terima Baik, kasih. dokter. Tidak terasa, dok, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada dokter-dokter untuk partisipasi yang sangat luar biasa. Sebagai informasi, Zoom kandidat pada malam hari ini direcord ya, dok ya, dan akan diposting di kanal YouTube PDGI Cabang Kota Depok. Sampai bertemu lagi, dok. Besok masih ada lagi. Besok Ya. adalah presentasi dari kandidat nomor urut 2 yaitu Dokter Gigi Aan Medat Arisa spesialis konservasi gigi. Apakah masih ada di sini bersama kita Dokter Aan? Dokter Aan sepertinya sudah. Oh, masih. Saya nggak lihat, dok. Baik, besok aja ya, dok, ketemu dokter Ya, AA-nya ya. ya. Baik. Jangan lupa, dok, besok waktunya ada perubahan sedikit ya, dok. Besok sama waktunya kita buka Zoom itu jam 19:15. Kemudian kita buka acara jam 19:45. Mulai Zoom-nya jam 20.00 ya, dokter. Baik, untuk itu saya Dokter Gigi Dewi sebagai pembawa acara pada malam hari ini pamit undur diri ya, dok ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk hadir di acara Muscap PDGI Depok tahun 2025 hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025 di Auditorium RSU Bunda Margonda. Yuk, dokter-dokter, kita nyoblos. Suara kita menentukan masa depan PDGI Depok. Terima kasih, dokter-dokter semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Terima kasih. Ketemu Waalaikumsalam besok, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Besok hadir kembali ya. Terima kasih. Insyaallah. Sehat semua untuk Sehat-sehat, dokter. langsung Ya, dokter. Terima izin kasih lift banyak. ya. Selamat malam. Hai, selamat malam. Izin keluar. Silakan.